pada awal cita-cita berdirinya SMA Citranusa ini, pendiri maupun para konsultan saat itu ada Bapak Haji Gada Sembada sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mencetuskan kepada ketua yayasan, yaitu Bapak Joni Allen Marbun, bahwa dibutuhkan suatu sekolah yang unggul di Kabupaten Bogor, tepatnya di daerah Cibinong dan sekitarnya, agar memiliki sarana dan program yang bisa mencetak sumber daya manusia unggul. Maka dari itu tercetuslah visi sekolah SMP maupun SMA Citranusa, yaitu terciptanya sumber daya manusia unggul dan siap berkompetisi pada era global dengan penguasaan ilmu pengetahuan teknologi dan berlandaskan iman dan takwa. Maka dari itu pada awal berdirinya SMA dan Citranusa SMP tahun 2004-nya bernama Sekolah Unggulan Citranusa. Akan tetapi setelah tahun 2008 keputusan pemerintah tidak boleh ada label tambahan dalam penamaan sekolah, maka diganti nama resminya menjadi SMP dan SMA Citranusa. Kalau dulu kan ramai ada sekolah unggulan, sekolah plus, sekolah label-label yang lainnya. Kalau sekarang sudah tidak diizinkan, jadi nama resminya hanya nama, tidak ada unggul atau plus yang lainnya. Dan akan tetapi kita juga tetap menjalankan program-program unggulan yang akan tetapi kita menyesuaikan dengan sumber daya manusia dan kemampuan siswa-siswi kita. Pada awal berdirinya, sekolah kita termasuk yang untuk penyeleksiannya dan inputnya termasuk ketat dan menerapkan salah satunya adalah metode pembelajaran bilingual di periode awal. Saya bergabung bersama SMA Citranusa tahun 2005 di tahun ketiga SMA, tapi tahun kedua di SMP. Sesungguhnya saya ketika bergabung di Citranusa, keluarga besar Citranusa itu, saya bergabung di SMP. Ketika tahun kedua SMP, waktu itu pembelajaran masih bilingual, dan tentunya juga jika di Cibinong saat itu kondisi sosial dan ekonominya masih terbatas. Maka dari itu harapan dari yayasan sendiri agar sekolah ini juga mampu terjangkau oleh masyarakat sekitar. Itu tujuannya. Seiring dengan perkembangannya, SMA Citranusa menelurkan program yang telah diputuskan oleh pemerintah. Kita sejak 2013 kita menggunakan kurikulum 2013, yaitu dengan mengadakan satu rombongan pembelajaran. Artinya kegiatan pembelajaran kita sejak awal sebanyak 10 jam pelajaran dengan 2 jam istirahat. Nah, hal ini harapannya bisa terintegrasi agar dapat bisa lebih maksimal berada di sekolah dan bisa merasakan, harapan kami adalah siswa-siswi kita, putra-putri kita dapat merasakan sekolah itu seperti rumah keduanya. Artinya tentunya ini bisa menjadi solusi ketidakkhawatiran para orang tua apabila keduanya, bapak atau ibu, bapak dan ibunya sedang bekerja. Artinya kita pembelajaran dari jam 7 hingga jam 5
15.40. Dan ini istirahat kaliwaan, ya. Istirahat pertama ada ibadah pagi, duha, dan kebaktian. Di waktu zuhur kita juga sholat berjamaah, zuhur, dan kebaktian. Jadi keunggulan sekolah kita yang pertama, kita melaksanakan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini pertama tentunya karena berdasarkan iman dan takwa, pendidikan karakter yang fondasinya adalah agama. Nah, maka dari itu, walaupun kita baru dapat memfasilitasi dua ibadah agama yang dilaksanakan di sekolah kita, yaitu Nasrani dan Islam, akan tetapi itu menjadi kewajiban buat putra-putri kita mendapat fasilitas ibadah di sekolah. Dan nantinya pastinya putra-putri Bapak Ibu harapannya akan terbiasa, dan bukan hanya terbiasa saja, tapi juga dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dan penjabaran dari program pembiasaan ibadah itu ada lagi nanti dalam pembinaan yang lebih khusus. Contohnya, sejak tahun lalu, tahun 2019-2020, kita membuat kelompok, kalau yang Muslim itu dibuat kelompok tahfiz. Karena latar belakang putra-putri Bapak Ibu ada yang memang berasal dari sekolah-sekolah Islam terpadu, yang sudah memiliki hafalan juz minimal 3-5 juz, idealnya akan dilanjutkan kembali dan dapat tetap terlatih untuk tahfiznya. Dan juga dalam hal lain tidak tertutup kemungkinan, karena kita sekolah umum, ternyata banyak juga putra-putri kita yang belum bisa membaca Al-Quran untuk yang Muslim. Maka dari itu ada program BTQ namanya, Baca Tulis Quran, yang dipandu oleh Bapak Nendi dan Pak Kamal dan guru-guru yang lain, membimbing putra-putri kita agar dapat lancar membaca, bisa lebih baik lagi membacanya, dan yang seharusnya di usia mereka bukan hanya pandai membaca saja, tapi sudah mulai mengkaji hal-hal yang lebih spesifik dari pedoman hidupnya, baik dari Al-Quran. Untuk kebaktian sendiri ditangani oleh Bapak AB dan dibimbing langsung oleh Ibu Yayasan. Ya. Itu dari yang kedua, program unggulan yaitu karya tulis ilmiah. Ya, seperti yang Bapak Ibu ketahui atau yang dijalani oleh para, tujuannya untuk menyiapkan putra-putri kita agar siap melaksanakan agar mampu melaksanakan dari sekolah. Yang tentunya program literasi semenjak 2018, 2016, 2018 kemarin digalakan oleh pemerintah dalam program literasi. Jadi siswa sebelum pelajaran selama 10 menit melakukan kegiatan membaca. Boleh novel, boleh buku bacaan, dan didata program literasi tersebut. Dan bukan hanya membaca, anak-anak juga harus membuat resume dan mempresentasikannya. Nah, harapan kita kegiatan-kegiatan program-program tersebut tetap dapat berjalan di sekolah kita. Terus perwujudan dalam aktualisasi kegiatan literasi tersebut, kita di akhir sebelum kenaikan kelas 10 naik ke kelas 11, maka putra-putri Bapak Ibu diwajibkan membuat karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah ini hanya karena kita sesuaikan dengan kemampuan. Mungkin putra-putri Bapak Ibu, saya dengar ada yang melakukan karya tulis ilmiah dan bahkan menjuarai di tingkat nasional di SMP-nya asalnya kemarin saya dengar. Nah, itu dapat dikembangkan dan mudah-mudahan bisa melatih daya cipta, daya kreasi, serta meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya dalam menghadapi permasalahan-permasalahan ilmiah yang ada di sekitar kita. Dan permasalahan ilmiah itu bukan hanya di dunia IPA tentunya. Di dunia IPS juga banyak permasalahan-permasalahan ilmiah yang dapat dikaji menjadi sebuah karya. Itu. Adapun
yang kita miliki di sekolah kita, fasilitas tentunya seperti yang Bapak Ibu pernah datang ke sekolah kita, seperti inilah sekolah kita dengan segenap kelebihan dan kekurangannya. Jika ini menjadi suatu kelebihan, mudah-mudahan silakan manfaatkan ini sebaik-baiknya. Jika itu bagian dari kekurangan, yuk kita sama-sama apa yang hendak kita tingkatkan dari sekolah kita. Nah, tujuannya masukan-masukan ini melalui wali kelas, melalui kami, dapat menjadi pendorong bagi kami, bagi sekolah untuk dapat meningkatkan kualitas dan pelayanan yang di SMA Citranusa. Tujuannya dapat dimanfaatkan sebaiknya oleh putra-putri semua. Dan menjelaskan tentang sistem informasi terpadu. Jadi ketika putra-putri hadir dan pulang kepulangnya, maka tentang kehadiran baik keterlambatan maupun ketepatan waktu yang putra-putri ibu. Karena kan harapannya ketika putra-putri kita keluar rumah, ketika sampai sekolah kita sudah, oh anak kita sudah sampai sekolah dan sudah siap belajar. Oh anak kita sudah pulang. Maka ada waktu-waktu yang bisa kita prediksi bahwa anak kita seharusnya sudah ada di rumah. Tinggal bagaimana kita menjembatani antara sekolah dengan orang tua agar tercipta suatu pendidikan yang kondusif. Artinya kita sama-sama berkolaborasi antara orang tua, sekolah, dan bahwa pendidikan ini sangat penting dalam membentuk perilaku, dalam membentuk pribadi yang unggul suatu hari nanti. Tentunya keberhasilan putra-putri kita ke depannya di SMA Citranusa tidak lepas dari doa Bapak Ibu semua, tidak lepas dari harapan kita semua, tidak lepas dari cita-cita putra-putri kita semua dalam meraih harapan-harapan yang hendak dia capai nantinya. Tenaga pendidik kita alhamdulillah terdiri dari seluruhnya dari sarjana strata 1 dan strata 2 di bidangnya. Dan memang dari sini ini menjadi analisis kita, analisis SWOT kita, kelebihan, kekurangan, tantangan, peluang dan tantangannya yang kita alami sekolah kita, yaitu kita jumlah di setiap ruangan tersebut. Maka dari itu kita sadari betul bahwa kekurangan-kekurangan ini harus kita tingkatkan nantinya. Namun kelebihan-kelebihan lainnya juga guru-guru kita alhamdulillah terdiri dari tadi seperti yang saya sampaikan, terdiri dari S1, S2, bahkan ada yang S3 di bidangnya masing-masing. Kemarin ada guru kita yang baru wisuda program doktornya, ada 3 yang lulusan magister, dan sisanya seluruhnya sarjana. Nah, harapannya dari itu semua sesuai dengan tadi disampaikan di preview awal, putra-putri kita ataupun Bapak Ibu semua atau masyarakat mengenalnya SMA atau sekolah Citranusa itu dengan jargon CINUS. Artinya apa? Yang CINUS itu lebih mudah, lebih nyaman didengar secara informal atau sebutan-sebutan orang. Bukan semata-mata karena hanya sekedar singkatan dari Citranusa, akan tapi juga kita memiliki tujuan mulia dari CINUS itu kita berikan menjadi sebuah singkatan yang C-nya itu yaitu konsisten. Harapannya kita menjadi sekolah yang konsisten terhadap tujuan, visi misi sekolah,
bahkan untuk mencetak generasi unggul tadi. Kita tetap harapannya bisa, ini sebenarnya konsisten ini adalah bagian doa kita semua. Bahwa sekolah ini berharap tetap bisa bisnis sebagai improvement itu senantiasa lebih baik, berinovasi, melakukan terobosan-terobosan baru ketika menyesuaikan dengan keadaan, kondisi-kondisi yang memang harapannya secara update dengan kondisi yang new normal saat ini, kita nanti akan menghimpun jejak pendapat kepada Bapak Ibu semua. Hendaknya sampai saat ini kita masih pembelajaran daring. Kita juga sudah mempersiapkan dalam kondisi new normal bahwa sekolah kita sesungguhnya siap untuk menjalankan kegiatan pembelajaran secara luring atau tatap muka. Tentunya dengan tidak melanggar ketentuan protokol COVID. Karena sampai saat ini kita belum diizinkan kegiatan pembelajaran luring atau tatap muka, tapi kita sudah membuat protokol dan SOP-nya dan sudah kita ajukan kepada DPR, terus ke MPR, ke Dinas Pendidikan, ke Dinas Provinsi, bahkan Gubernur Jawa Barat, bahwa kesiapan kita dalam menjalani kegiatan pembelajaran ini baik dari sarana, prasarana, bahkan ketentuan protokolnya sudah kita siapkan. Tentunya selain juga bukan hanya kesiapan sekolah saja, tentunya juga izin orang tua ketika memang kegiatan pembelajaran ini nantinya ke depannya di awal Agustus kira-kira mau seperti apa ya? Apa tetap daring atau nanti bergiliran? Kita sudah siapkan berbagai macam opsi yang memang bisa kita pilih demi kegiatan pembelajaran yang lebih baik. Tentunya kegiatan pembelajaran daring ini saya berikan apresiasi yang sangat besar kepada Bapak Ibu semua dalam mendampingi putra-putrinya di rumah. Saya juga ketika pagi hari saya mendampingi putra saya dalam pembelajaran daring, tentunya banyak sekali tantangan, hambatan yang dialami oleh kita semua. Mungkin saja akses data, koneksi internet maksudnya, dan keterbatasan yang dimiliki kita belum tentu dimiliki juga oleh orang lain, teman-temannya yang lain. Maka dari itu ini menjadi hambatan tantangan semua bahwa pembelajaran itu semudah mungkin, Maka dari itu ketika kemarin kita susun jadwal untuk pembelajaran daring sampai bulan Juli ini, kita masih bagi pembelajaran secara online live streamingnya paling 1 kali per hari. Jadi tidak seperti sekolah yang Zoom itu langsung dari jam 7 sampai jam 2 kita batasi. Karena hal tersebut tentunya kita sesuaikan supaya tidak membebani siswa dalam kegiatan belajar membaca, terutama akses data. Maka dari itu kegiatan daring itu juga tentunya akan ada penyelesaian toleransi dalam mengumpulkan tugas, dalam jadi kalau berkomunikasi saja secara efektif kepada wali kelasnya, kepada sekolah, bahwa keterbatasan yang dimiliki jangan sampai menghambat kegiatan pembelajarannya. Pak, mohon maaf, kalau kemarin kita dari wali kelas ada mohon maaf, putra saya belum bisa mengumpulkan tugas pada siang dan lain sebagainya. Artinya toleransi itu harapannya dapat mempermudah kegiatan pembelajaran secara daring nanti. Nanti akan lebih jelasnya disampaikan oleh bagian kurikulum yaitu Ibu Rina Stuti. Nah, hal-hal tersebut dari
kegiatan pembelajaran ini harapnya dapat menangkan untuk rumah, dan harapan kita ketika keluar nanti sekolah putra putri Bapak Ibu dapat meraih cita-citanya, tersalurkan minat bakatnya, serta apa yang diharapkan, apa yang diinginkannya dapat terwujud, dan SMA Citra dapat menjadi kendaraan yang terbaik buat putra kita. Prestasi yang telah kita raih di sekolah banyak sekali, bermacam-macam prestasi tentunya, tapi kita sadari betul kita memiliki input yang berbeda, walaupun kita atau kita di bidang non akademik, bukan hanya di bidang akademik saja, kita juga berpartisipasi dalam Olimpiade Sains Nasional, kita juga berpartisipasi dalam lomba-lomba saya lanjutkan. Nah, selain itu, dari kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh kedinasan, kita juga mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh lembaga olahraga, terutama karena kompetisinya menjadi bekal mereka dalam meraih pendidikan lebih lanjut, maka kita mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh kampus-kampus. Contoh seperti halnya yang saat ini sedang kita persiapkan, kita mengikuti Olimpiade APBN yang diselenggarakan oleh STAN. Nanti tesnya online berbasis daring, seleksi nasional untuk regional Jawa dan Bali. Tanggal 28 Agustus kita sedang mempersiapkan 2 tim. Kita daftarkan 5 tim yang lolos. 2 tim kita lanjutkan dengan persiapan-persiapan secara daring tentunya. Nah, kita sadari betul kekurangan-kekurangan kita, keterbatasan kita saat ini menjadi tantangan tersendiri buat kita dalam meraih prestasi. Dan event-event yang lainnya pun kita kerap kali langganan ya bahasanya. Langganan itu yang menjadi ciri khas sekolah kita adalah di event-event kreatif sebenarnya. Lebih banyaknya seperti itu. Lebih banyak event-event kreatif, event-event keterampilan yang kita juarai. Seperti tahun 2019 kita menjadi juara umum Olimpiade Humaniora, yaitu kita juara 1 lomba film dokumenter budaya, yang keduanya kita juara 2 Olimpiade Akulturasi Kuliner Nusantara, dan yang ketiganya kita juara Olimpiade di Humaniora itu storytelling tentang budaya. Nah, hal tersebut menjadi ciri khas sekolah kita yang tentunya memiliki pangsa pasar atau pangsa kompetisi tersendiri ketika Citra Nusa tampil berkompetisi dengan sekolah-sekolah lain yang ada di sekitar kita. Hal yang lain juga kita memiliki ciri khas keterampilan dalam bidang broadcasting, fotografi, film pendek, keterampilan desain grafis, seperti yang kemarin siswa kita juara internasional animasi di Pixel, ya kan, kemarin alumni kita sekarang diterima di Telkom. Terus juga jadi anak-anak kita juga secara mandiri, mereka sekarang ada yang sudah bekerja secara animator secara freelance karena perwakilan Pixel itu adanya di Bandung, dan anak ini melanjutkan di Universitas Telkom. Nah, bukan hanya kegiatan-kegiatan kreatif dan berbasis tadi broadcast, keterampilan yang lainnya pun juga kita memiliki pendidikan karakter wajib, yaitu pramuka. Jadi putra-putri Bapak Ibu semua wajib mengikuti kegiatan pramuka nanti yang diselenggarakan hari Jumat setelah jam pelajaran terakhir 2:30 kita mengadakan kegiatan pramuka sampai jam 4 sore.
Jadi nanti berganti baju dengan menggunakan pramuka. Tapi itu dilaksanakan ketika pembelajaran secara normal. Selain itu, kegiatan-kegiatan olahraga yang lainnya, keterampilan seperti futsal, basket, bela diri kita, tentunya kita menghadapi tantangan kita di bidang minat dan bakat ini disesuaikan dengan jumlah peminat. Ketika peminatnya sedikit, maka kita bergabung kegiatannya dengan SMP. Jika peminatnya banyak, maka kita lakukan secara mandiri dengan untuk waktu khusus dengan SMA. Jika peminat sedikit, maka kita latihannya bareng-bareng bersama SMP Citra tentunya. Terus juga di bidang bulu tangkis, kita kemarin di event PBSI, putra kita yang saat ini kelas 12 ya, naik kelas 12, juara 2 untuk di tingkat tunggal putra, dan hal-hal lain yang menjadi ciri khas sekolah kita di bidang tentunya seni, budaya, kreasi, keterampilan, dan mudah-mudahan itu dapat memfasilitasi anak-anak kita di dalam kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Dan juga beberapa kali di bidang event-event keterampilan bisnis, ya kan, kita punya ciri khas juga memiliki langganan untuk menjuarai dan mengikuti lomba-lomba keterampilan bisnis, pasar modal. Harapannya bukan hanya pelajaran yang dipelajari di sekolahnya saja, akan tetapi ada aktualisasi dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dimiliki oleh putra-putri kita, bahwa yang dipelajari di sekolah dalam dunia nyata seperti apa. Maka dari itu anak-anak kita ada kalau di keterampilan bisnis itu dari mulai membuat proposal bisnis, mempresentasikannya hingga melakukan aktivitas penjualan secara langsung. Sama seperti halnya belajar pasar modal, selain hanya mengerjakan soal, juga anak-anak itu belajar bagaimana bertransaksi di pasar modal secara simulasi. Dan itu tiap tahun ada eventnya. Dan juga tentunya di event-event yang seperti yang Bapak Ibu ketahui, yang secara massal di lomba-lomba futsal, basket kita ya mungkin sampai saat ini naik turun ya kan, itu biasa tentunya. Harapan kami dengan adanya putra-putri kita, putra-putri Bapak Ibu semua yang ada di SMA Citra Nusa dapat lebih baik lagi kegiatan-kegiatan kita, dapat meraih cita-citanya suatu hari nanti, hingga outputnya nanti akan disampaikan oleh Pak Ardi di bidang humas akan dapat tersalurkan dengan baik. Tentunya sangat berbeda di zaman saat ini ketika memang putra-putri kita masuk SMA sudah melalui penjurusannya masing-masing berdasarkan minat bakatnya, berdasarkan tes penempatan, placement test, berdasarkan keinginan orang tua, berdasarkan keinginan anak, dan berdasarkan tes masuk. Berarti ada 5 hal yang dinilai dalam menentukan jurusan. Dan harapannya itu dapat membantu anak-anak kita meraih cita-citanya. Dan bagian yang terakhir, tentunya seperti halnya Bapak Ibu dapatkan informasi yang diterima melalui Bapak Ibu semua, mengapa mempercayakan putra-putrinya di SMA Citra Nusa bukan hanya tapi proses yang hendak kita jalani sama-sama di sekolah kami. Harapannya putra-putri kita mengikuti rekam jejak atau jejak langkah kakak-kakaknya yang telah berhasil di bidangnya masing-masing. Dan mudah-mudahan ini semua sebagai langkah awal bagi kita, bagi Bapak Ibu, bagi kami sekolah, berkenalan dengan Bapak Ibu semua, dan saya ucapkan selamat bergabung di keluarga SMA Citra Nusa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Ardi. Silakan. Silakan. Saya kembalikan kepada Bapak Ardi. Silakan Bapak Ardi. Ya. Silakan, sudah selesai. Terima kasih kepada Bapak Indra Rifandi yang telah memaparkan program-program unggulan SMA Citra Nusa.
Yang tentunya program-program unggulan ini sangat bermanfaat sekali untuk bekal peserta didik di kemudian hari, untuk membentuk karakter dan bekal ilmu pengetahuannya yang akan bermanfaat di masa depannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mohon maaf ada sedikit kesalahan teknis. Jadi partisipan yang sekarang terbatas 100 dan ada orang tua yang belum memasuki link Zoom ini. Jadi nanti akan di-share ulang link Zoom yang baru dan itu tolong masuk kembali di link yang baru tersebut. Jadi mohon maaf saya lagi, sekarang kita keluar dulu dari link yang ini. Setelah itu Bapak Ibu masuk kembali dengan link yang baru. Silakan dicek di grup kelasnya masing-masing ya Bapak Ibu. Mohon maaf saya lagi.